Lagi sekali shalom semua, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom, puji Tuhan, senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang hebat ini. Tema yang dipilih oleh saudara kita dari Kingdom Mission Network itu tema yang luar biasa. Baik, jadi tema yang akan kita bahas saat ini saudara dari Kingdom Mission Network itu tema yang sudah dibahas sejak Tuhan Yesus masih ada di bumi 2000 lebih tahun yang lalu. Tema ini sebetulnya bukan tema baru. Tema yang sudah dibahas oleh Tuhan Yesus sejak 2000 lebih tahun yang lalu. Tolong dicatat. Maka itu kalau masih ada di antara kita, maafkan, yang masih gak suka dan protes. Kenapa membahas tema roh, hapuskan, hancurkan roh agamawi dan roh Farisi akhir zaman. Nah, izinkan saya mendahului, saya minta maaf. Kalau ada yang gak suka dan ada yang protes, yaitu Farisinya dan itu orang yang punya roh agamawi. Dah gitu saja, maafkan saya. Tapi bersyukur, kalau saudara nggak suka, saudara protes tapi mau belajar. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Supaya kita di akhir zaman ini tidak kemasukan roh ini. Mari kita lihat ayat yang pertama. Lukas 15 ayat 1. Nah, ini yang luar biasa. Di zaman Tuhan Yesus hidup, yang dia tidak suka, yang dia musuhi, justru Farisi-Farisi ini, orang-orang yang mengaku diri beragama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Perhatikan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. TSI, pada suatu hari para penagih pajak dan banyak orang lain yang juga dikenal sebagai orang berdosa berdatangan kepada Yesus untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Nah, saudara perhatikan kata biasa, berarti sering, berarti rutin. Berarti ya itu juga yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang berdosa dan pemungut cukai. Nah, pertanyaannya, yang gak suka siapa? Ayat 2. Yang gak suka siapa? Orang-orang berdosa datang kepada Yesus. Ada yang gak suka. Wih, dari Kanada, dari Calgary sudah gabung juga. Puji Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oke, terima kasih Lambas. Ini BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Pada suatu hari banyak penagih pajak dan orang-orang yang dianggap tidak baik oleh masyarakat datang mendengar Yesus. Nah, saudara, dari ayat ini kita menemukan siapa sih orang-orang yang punya roh Farisi di akhir zaman. Jelas adalah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, yang mengaku dirinya murid Yesus, yang mengaku dirinya anak-anak Bapa di surga, tapi selalu sinis kalau ada orang berdosa mencari Tuhan Yesus. Jelas sekali. Nah, sejak tahun 80-an, pertama kali saya menemukan Lukas 15 ayat 1, maka Lukas 15 ayat 1 ini saya jadikan patokan. Tolong dicatat. Supaya kita tidak kerasukan roh agamawi dan roh Farisi akhir zaman. Apa patokan yang saya buat dengan Lukas 15 ayat 1?
begini. Kalau dalam 1 minggu tidak ada orang berdosa mencari Tuhan Yesus, ingin diselamatkan. Ya, kalau dalam 1 minggu dalam hidup saya tidak ada orang berdosa, orang yang rindu keselamatan, ingin bertemu Tuhan Yesus, dan dalam seminggu itu gak ada satupun orang berdosa datang kepada saya, maka langsung saya menghakimi diri saya. Daniel, kamu adalah orang Farisi akhir zaman. Jadi kalau ada orang berdosa takut ketemu seseorang yang mengaku murid Yesus dan mengaku orang Kristen, itulah orang Farisi akhir zaman. Itulah orang beragama atau roh agamawi akhir zaman. Saudara perhatikan ini baik. Lalu hal kedua, saya akan memeriksa hati saya. Kalau sampai dalam 1 minggu tidak ada orang yang berdosa ingin mencari Yesus lewat saya, maka saya akan periksa hati saya. Ada apa dengan saya? Sehingga tidak ada dalam seminggu ini orang yang ingin jumpa Yesus lewat saya. Ada apa dengan saya? Saya akan periksa itu. Yohanes pasal 8. Ya, dengan cepat. Yohanes ayat 2 mulai. Yohanes pasal 8. Mulai ayat 2. Nanti setelah kita baca berapa ayat ini, mari kita simpulkan. Ya, setelah kita baca berapa ayat ini, kita akan simpulkan bukan untuk ngurus orang lain, tapi tanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku ini sudah benar-benar murid Yesus, atau aku ini masuk adalah orang Farisi akhir zaman, atau roh agamawi yang ada di hidupku. Lihat. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait suci di Yerusalem, bukan sinagog, bait suci. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Wih, luar biasa. Nah, kembali, siapa yang muncul? Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka ini kata penting, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan. Perhatikan situasinya. Membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kedapatan. Nah, kalau ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, pasti ada pasangannya dong, ada cowoknya. Kenapa si Farisi tidak membawa cowoknya? Maafkan saya. Roh Farisi dengan roh agamawi itu selalu menyambung, menyatu, selalu. Saudara perhatikan, sampai hari ini, roh ini masih ada di dalam kehidupan hampir semua orang beragama. Saya ulangi, roh ini sampai hari ini masih ada di sebagian besar orang yang hidup mengaku dirinya beragama. Apa buktinya? Buktinya adalah roh agamawi selalu mengangkat laki-laki lebih hebat daripada perempuan. Betul tidak? Sehingga yang dihakimi, yang ditangkap, yang dituduh itu selalu yang perempuan. Itu roh agamawi. Memang di dalam dunia agama lebih banyak laki-laki. Ya, bapak-bapak, nggak tahu ya saudara, maafkan saya. Dari zaman Tuhan Yesus hidup sampai hari ini, maafkan. Ya, kalau kita masih ingat zaman Tuhan Yesus. Roh-roh agamawi itu dimiliki orang yang nggak tahu tuh pakai jenggot-jenggot panjang, jubah-jubah yang, wih luar biasa, maafkan saya. Roh itu masih ada sampai hari ini. Yang suka menghakimi orang dengan jubahnya, dengan jenggotnya, dengan roh, simbol-simbol agamawi yang mereka pakai. Dan mereka merasa lebih hebat dari orang lain. Lanjut ayat 4. Belum selesai. Yohanes 8 ayat 4. Mereka
menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, guru, perempuan ini tertangkap basah." Lagi sekali, tertangkap basah. Cowoknya mana? Itulah roh agamawi itu. Bertobat. Ketika ia sedang berbuat zina, jelas tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Lihat. Hal berikut, roh agamawi dan roh Farisi, ciri-cirinya akan nampak di ayat 6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saya nggak nyatet ya, saya nggak nyebutkan yang keberapa. Yang pertama itu apa? Nah, ini yang berikut, roh Farisi dan roh agamawi, ya, itu kelihatan di sikap mereka. Apa itu? Suka mencari salah. Suka mencari salah. Ya, maaf. Ya puji Tuhan gak sering, tapi ada. Ya, beberapa kali saya mengajar. Ada orang-orang yang datang mendengar firman, mendengar khotbah, tujuannya untuk cari salahnya pengkhotbah. Jadi mereka itu mencatat. Wih, rajin mencatat. Saya pikir tadinya ini orang hebat yang mencatat. Ternyata yang dicatat adalah hal-hal yang menurut dia salah. Itu orang roh Farisi dan roh agamawi itu kelihatan suka mencari salahnya pengkhotbah. Dan ini jelas. Tuhan Yesus dicari terus salahnya. Oke? Dan ini ciri yang berikut. Tolong catat, saya nggak nyatet ya. Ciri yang berikut. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus. Saudara lihat roh agamawi ini. Ya, dalam kalimat yang lain. Terus-menerus bertanya. Saudara pernah dengar kata mencecar. Wih, mencecar. Nah, roh agamawi itu begitu. Roh Farisi itu begitu. Suka mencecar. Terus kalau nanya orang itu sampai ke pojok orangnya. Digiring sampai orang itu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Jahat roh agamawi dan roh Farisi itu. Suka mencari salahnya orang. Suka menghakimi. Suka mencecar. Suka menunjuk-nunjuk. Saudara, berapa hari yang lalu viral. Saya nggak kenal hamba Tuhan itu, ya. Tapi ada di sosial media, di YouTube. Nah, yang dia bahas saya juga nggak kenal. Tapi saya dengar kasus yang dia bahas itu hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa. Oke lah. Ada memang. Tapi perhatikan. Jangan suka lihat, nonton video, cari berita tentang salah orang. Apakah kita nggak pernah bersalah? Maka itu saya nggak suka nonton video atau berita-berita. Ya biarinlah. Itu urusan mereka dengan hukum, urusan mereka dengan Tuhan, bukan urusan kita. Ya ingat ya, roh agamawi, roh Farisi itu suka mencari salahnya orang. Seneng kalau sudah seperti itu. Jangan. Ayo kita berubah, kita belajar. Lanjut supaya kita kumpulkan dulu. Ya. Matius 15. Ayat yang pertama. Matius 15 ayat yang pertama. Ini orang-orang Farisi itu. Matius 15 ya, ayat yang pertama. Judulnya menarik. Perintah Tuhan dan adat istiadat Yahudi. Nah, saudara perhatikan.
perbedaan perintah Tuhan dengan adat istiadat Yahudi? Saya nggak tahu ya. Roh agamawi, orang-orang yang kerasukan roh agamawi, itu di samping pegang kitab suci mereka, selalu ada kitab yang lain. Istilahnya banyak, ya saya nggak sebutkan. Jadi kalau mereka bicara pasti dua kitab itu. Menurut ini kitab suci dan menurut yang satu ini. Wih saudara, ngeri sekali. Ya, maka itu hati-hati dengan ini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi, muncul lagi. Dan ahli Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Tidak dikatakan kenapa murid-muridmu melanggar Taurat. Tapi yang dibahas adat istiadat. Lebih daripada firman. Yesus menjawab, ayat 3 tegas sekali. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Nah, lihat itu. Jadi mereka lebih mengutamakan istiadat daripada firman. Banyak daerah Kristen di Indonesia, hampir 100% daerah Kristen di Indonesia dirasuki roh agamawi dan roh Farisi. Karena mereka lebih mementingkan adat istiadat nenek moyang daripada menghormati dan menghargai firman Tuhan. Dan rata-rata adat istiadat nenek moyang yang dipakai di daerah-daerah Kristen itu adalah adat yang memiskinkan orang. Maaf saya harus ngomong. Biasanya adat istiadat itu selalu melibatkan dua hal. Satu, adat istiadat orang meninggal, penguburan mayat. Dan yang kedua, adat istiadat mas kawin pernikahan. Hampir semua daerah Kristen di Indonesia itu membuat miskin rakyatnya. Karena mereka lebih menuruti adat istiadat nenek moyang daripada firman Tuhan. Lihat ini. Ini roh Farisi. Ini dia. Ya betul. Ini dari Sumba. Ada yang ngomong kenyataan itu. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki. Farisi lagi. Hendak mencobai Yesus. Nah ini roh Farisi. Roh Farisi dan roh agamawi. Nggak suka dengan kebenaran. Mereka lebih bela adat sampai mau mati daripada mereka melihat firman Tuhan. Wih, ngeri sekali saudara. Maka itu dalam hidup kita harus ya merubah ini. Puji Tuhan, ada yang mengaku, weh firman ini menemplak saya. Haleluya, puji Tuhan. Ayo semua kita berubah. Dari LE ada komen, roh agamawi sama dengan roh denominasi. Betul. Roh agamawi itu selalu menyatakan, aku lebih benar dari kamu. Itu dia. Maafkan saya saudara, cuma saya nggak tahu istilahnya. Kalau kita mendengar kata kadrun, maaf. Pasti kita ingat ada satu kelompok. Nah ternyata di dalam kekristenan ada juga kadrunnya. Maaf. Yang hobinya suka nyalakan orang lain, menganggap dirinya paling benar. Dan itulah doktrin. Aduh, ini yang menyedihkan sekali. Maka itu hati-hati dalam hidup kita. Oke, ada komen. Ya, roh agamawi itu selalu merasa lebih suci dari yang lain. Menjalankan adat istiadat karena butuh pengakuan manusia. Betul. Nah, jadi kita harus hati-hati dalam hal ini ya supaya kita tidak bersalah dan roh agamawi, roh Farisi itu dihancurkan dari hidup kita. Markus, Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7. Sama tadi dengan Matius 15.
Ya, cuma ini saya akan tunjukkan ini. Pada suatu kali, Markus 7 ayat 1 ya. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Lalu bicara soal adat istiadat orang Yahudi. Itu yang lebih diutamakan. Maka itu kita harus berhati-hati dengan roh ini. Saudara, hampir semua. Kalau saya nggak berkata semua. Ya, dari Nabi ada komen dalam roh agamawi ada kesombongan jelas sekali. Ya, merasa dirinya lebih suci, lebih hebat dari yang lain. Saudara perhatikan. Di dalam roh agamawi dan roh Farisi itu, mereka lebih hafal hukum adat daripada hukum Tuhan. Tolong dicatat dan diberi perhatian. Dalam roh agamawi dan roh Farisi itu ya, selalu mereka lebih hafal, lebih mengutamakan hukum adat daripada firman Tuhan. Itu dia. Nah, ada pertanyaan di Instagram saya. Kalau ada orang tua yang belum terima Tuhan dan masih melakukan adat kuno, bagaimana cara ngomong atau menolaknya? Tergantung. Tidak semua adat itu salah ya. Cek dulu adat yang bagaimana yang orang tua percayai. Oke ya, supaya tidak salah. Baik, saya lanjutkan. Bedanya. Ya, bedanya. Kalau kita tidak kerasukan roh agamawi dan kita tidak kerasukan roh Farisi, maka kita lebih suka memeriksa diri sendiri daripada memeriksa hidup orang lain. Dengan kata lain, kalau saudara dan saya tidak kemasukan roh agamawi dan roh Farisi akhir zaman, saudara dan saya tidak sibuk ya ngurusin orang lain. Tapi kita lebih sibuk ya mengurus diri sendiri. Ada komen di Facebook, roh agamawi selalu mencari pembenaran, betul, daripada kebenaran. Ini kata yang kalimat singkat tapi betul. Saya ulangi, roh agamawi selalu mencari pembenaran daripada kebenaran. Terima kasih Pak Bagus untuk tulisan ini. Ya, itu sebabnya dalam hidup kita harus tahu. Puji Tuhan, woi dari Brisbane gabung, makasih Rick. Oke ya, jadi kita harus tahu itu. Matius 23. Ya, ini ciri yang berikut dari roh agamawi dan roh Farisi. Ya. Matius 23 mulai ayat yang pertama. Ya, Matius 23 mulai ayat yang pertama. Judulnya lihat, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Nah, kelihatan lagi, ini ciri yang berikut dari roh Farisi dan roh agamawi. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ada istilah Jawa, menarik sekali. Maaf yang nggak Jawa, saya terangkan artinya. Gini orang Jawa berkata, ini bukan untuk gereja. Orang-orang Jawa sudah punya falsafah yang jelas sekali. Dulu, ini nggak bicara gereja saja, semua agamawi. Ojo koyo gajah dibelangkoni. Apa itu? Nah ini parian dalam bahasa Jawa. Apa istilah? Ya, seperti peribahasa. Ojo koyo gajah dibelangkoni. Artinya, jangan bisa khotbah, gajah bisa khotbah. Jangan hanya bisa khotbah, tapi tidak bisa ngelakoni. Ngelakoni itu melakukan yang dikhotbahkan. Jangan.
Jadi kalau kita bisa khotbah, ya kita harus melakukan juga. Oke, ada yang tanya, bagaimana dengan ibadah penghiburan? Seperti hari ketiga, ke-7, 40 hari. Kalau kita lakukan penghormatan, apa salah? Nah, sebetulnya ngapain ikut tradisi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari? Itu adat istiadat, nggak penting. Ya, jadi lagi sekali, nggak penting. Kalau mau buat ibadah, ibadah lah. Nggak usah nyebut ini hari keberapa. Begitu ya, itu dia. Jadi kita tidak salah mengikutinya itu. Ya bikin aja tiap hari, betul. Dari Lampung ada yang komen itu. Oh, ada istilah dalam bahasa Batak, unang holan hata. Ya nggak tahu gimana apa intonasinya. Terus ayat yang keempat, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas batu orang, di atas bau orang. Ini loh. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi suruh orang lain, tapi mereka tidak. Semua pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Yang mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Wih, saudara, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi terus saya nggak usah baca. Lanjut ayat yang bentar ya. Ayat yang 13. Ya, lihat mulai 13. Wih, ini ngeri sekali. Ini yang ditentang oleh Tuhan Yesus dan kita tidak boleh seperti itu. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sebut lengkap. Jadi ahli Taurat itulah roh agamawi. Hai kamu orang-orang yang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ini roh Farisi. Ya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah-rumah janda. Sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Haleluya. Aduh, saudara, ini luar biasa. Ya, doanya panjang-panjang. Itu roh agamawi. Tolong dicatat, yang kesekian saya nggak nyatat tadi ya. Roh agamawi. Itu dia. Ada yang tanya, kalau Kristen zaman ini apakah mas kawin dalam pernikahan itu wajib? Enggak ada. Adat mas kawin itu jahat, anak orang dijual itu, oke? Kalau cari hari baik untuk suatu acara, jelas salah. Karena semua hari baik kok. Ya semua hari baik, gak ada hari yang gak baik. Oke? Perhatikan, Pak Sayuti, puji Tuhan, senang sekali bisa ikut belajar ini. Ya, betul, dari Nabi Rim, makasih Bet. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hidup dalam kepalsuan. Benar. Oh ya, jadi ayat 13 tadi ada tambahan tulisan bagus, calo surga. Cuma di depan pintu tapi enggak masuk. Betul. Orang-orang Farisi ahli Taurat itu adalah orang-orang munafik. Ya, kita harus tahu itu. Ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Diulangi lagi. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Beda. Bukan pengikut Yesus, tetapi pengikut kelompoknya. Ini roh Farisi. Ya, ngeri sekali. Harus hati-hati ini, saudara. Ya, menjadi pengikut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka. Aduh, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ampuni kami Tuhan. Ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi mas bait suci. Sumpah itu mengikat. Ini roh Farisi, roh agamawi itu. Lebih mementingkan persembahan. Khotbahnya persembahan terus. Ayo beri saudara, beri. Ya, lihat ayat ini. Maaf ya saudara, saya harus ngomong dengan jelas kebenaran ini. Kalau gereja
hanya mengkhotbahkan uang, korban. Ya korban buah sulung, korban apa, korban. Ayo perpuluhan, apa lagi. Tapi tidak mengajak orang hidup di dalam kebenaran. Tidak mengajak orang hidup ke arah Yesus. Tapi lebih mementingkan uang jemaat. Ngeri sekali. Ayat 18. Oh, ayat 17. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta. Apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ayat 18. Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Ngeri loh. Maaf ya. Maka itu rekan-rekan saya, para pendeta, para pengkhotbah, yang khotbahnya duit melulu, persembahan melulu, berkat melulu. Baca ayat 18 Matius 23 ini. Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Waduh, ngeri sekali, khotbahnya duit melulu. Ayo beri, saudara beri. Hampir tiap minggu diingatkan, jangan lupa ya persembahannya. Oh, gila hormat dan tuannya perut mereka sendiri. Tuhan ampuni kami. Terus lihat ayat 19. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting? Persembahan atau mesbah yang menguduskan? Persembahan itu lah. Lihat, duit lagi. Roh Farisi itu selalu mikirin duit. Roh agamawi itu selalu mikirkan uang dan uang dan uang. Pakai ayat mana saja, yang muncul pasti uang khotbahnya. Aduh. Oh ini, terima kasih. Terjemahan FAYH. Dan kalian mengatakan, ayat 18 saya, dan kalian mengatakan bahwa sumpah demi mesbah boleh dilanggar. Tetapi sumpah demi persembahan yang di atas mesbah adalah sumpah yang mengikat. Salah besar. Hidup taat lebih penting daripada persembahan. Ingat, teguran Yahweh Tuhan kepada Raja Saul. Untuk bagian ini saya harus tekankan betul-betul. Sedih saudara melihat beberapa rekan saya. Khotbahnya uang melulu. Uang terus diingatkan terus tentang uang. Ayo kita bertobat saudara, kita berubah. Wih, ngeri sekali. Nah, masih ngomong soal uang lagi. Ayat 20. Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi dia yang diam di situ. Jadi saudara jangan ngomongin soal duit. Ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab 1/10 dari selasi ada manis. Ini rempah-rempah zaman itu. Saya ulangi lagi ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang yang munafik. Sebab 1/10 dari selasi ada manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Maaf ya saudara. Pendeta-pendeta yang hobinya khotbah perpuluhan pasti pakai ayat ini. Tuhan Yesus saja bilang kok soal perpuluhan itu Matius 23. Dia hanya menyebut tapi tidak pernah menyuruh kita membayar perpuluhan. Tidak. Ini cuma teguran justru malah. Nah, daripada ngomongin duit, itu maksud ayat 23. Daripada ngomongin duit, lebih baik ngomong keadilan. Bicara belas kasihan. Bicara kesetiaan. Itu dia. Filipus coba ayat 23. Lihat berapa terjemahan itu. Ayo kita berubah ya saudara. Jadi ciri-cirinya yang kesekian saya nggak nyatet ya. Ciri-ciri kesekian dari roh agamawi dan roh Farisi. Itu bicara duit. Duit lebih penting. Uang khotbahnya bukan soal pertobatan, kekudusan, mengampuni, ketaatan. Tapi khotbahnya uang melulu. Semua ayat diperkosa untuk cari uang itu.
AYT, celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik. Kamu memberi persepuluhanmu dari selasi, adas manis dan jintan. Ya, tapi setelah mengabaikan hal-hal yang lebih berat dari hukum Taurat, lebih berat, yaitu keadilan, belas kasihan dan iman. Hal-hal inilah yang seharusnya sudah kamu lakukan tanpa mengabaikan hal-hal lain, yaitu hal perpuluhan tadi. Terus PIS, celakalah kalian guru-guru agama, ya, dan orang-orang Farisi. Kalian tukang berpura-pura. Aduh, rempah-rempah seperti selasi, adas manis dan jintan pun kalian beri sepersepuluhannya kepada Yahweh. Padahal hal-hal yang terpenting dalam hukum-hukum agama, seperti misalnya keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan tanpa melalaikan yang lain-lainnya juga. TSI, celakalah kalian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian orang munafik. Kamu hanya mengikuti semua peraturan hukum Taurat yang ringan saja. Tetapi lupa melakukan perintah Tuhan yang paling penting. Misalnya, kamu masing-masing memberi persepuluhan ke rumah Yahweh dari rempah-rempah hasil kebunmu seperti selasi, adas manis dan jintan. Tetapi kamu lupa mengikuti perintah Tuhan yang paling penting, yaitu berbelas kasihan, punya hati untuk orang-orang susah, berbelas kasihan, melakukan yang adil dan menepati janji-janjimu kepada orang lain. Seharusnya kamu melakukan hal-hal yang penting itu dan jangan melupakan hal-hal yang ringan juga. Wih, luar biasa ini saudara. Maka itu dalam hidup kita harus kita berubah. Oke, Evaya ya. Filipus, terima kasih. Oke. Ya, celakalah kalian hai orang-orang Farisi dan para pemimpin agama. Kalian munafik karena kalian memberi persepuluhan untuk setiap daun selasi yang tumbuh di kebun kalian. Tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih penting, yaitu keadilan, belas kasihan dan iman. Tentu saja kalian wajib memberi persepuluhan, tetapi kalian tidak boleh mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Itu loh, jadi jangan ngomong duit terus. Ya, bagaimana dengan Malayaki 3? Ada yang tanya, aduh, ayat itu jangan dipakai. Malayaki itu kitab untuk para imam. Jadi Malayaki adalah kitab untuk para pendeta, para hamba Tuhan. Malayaki bukan kitab untuk jemaat. Jadi kalau ada pendeta khotbah pakai kitab Malayaki, lalu minta jemaat rajin memberi perpuluhan, pendeta terus bertobat. Sebab kitab Malayaki lagi sekali untuk para imam, hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh dipakai. Apalagi kalau pakai ayat Malayaki, jemaat takut ada belalang pelahap, belalang pelompat sebagainya. Motivasinya jelas salah. Oke, karena cukup banyak yang bertanya juga di Instagram, di Zoom, di Facebook, saya mau tunjukkan ayat ini supaya saudara stop hanya bicara duit untuk nyuap Tuhan. Roma 11 ayat 35. Tolong dibuka. Ya, saya heran ini. Tiap kali saya menyampaikan perpuluhan pasti ada yang tanya. Karena bagaimana dengan Malayaki? Salah besar. Jadi jangan sibuk dengan soal Malayaki perpuluhan tapi tidak hidup dalam kebenaran. Roma 11 ayat 35. Tolong semuanya, rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, saya minta hari ini beri perhatian Roma 11 ayat 35 untuk melawan roh agamawi dan roh Farisi akhir zaman, sehingga tidak sibuk hanya soal duit saja. Lihat. Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga Tuhan harus menggantikannya? AYT. Atau siapakah yang pernah memberi hadiah kepada Tuhan sehingga Tuhan harus membalasnya kembali? BS. Siapakah, atau TL, terjemahan lama dulu. Atau siapakah yang terlebih dahulu sudah memberi Tuhan apa-apa supaya dibalasnya pula? BS. Siapakah pernah memberi sesuatu kepada Yahweh sehingga bisa menuntut balasannya? Wih. TSI. Siapa yang pernah meminjamkan sesuatu kepada Tuhan sehingga dia wajib membayarkan sesuatu kepadanya? Jadi tolong rekan-rekan saya, para gembala, para pendeta,
Jangan membuat jemaat. Jangan ngajari jemaat. Tuhan punya utang kepada kita. Karena kita sudah memberi sesuatu. Salah besar. Ya, ada yang tanya, saya nggak kenal siapa. Pak Daniel, apa yang harus dilakukan jemaat gereja pada umumnya untuk pendeta-pendeta atau gembala-gembala? Karena gembala-gembala gereja besar sekarang berlomba menampilkan kemewahan. Dan sudah menjadi omongan batu sandungan bagi orang belum percaya. Yang dilakukan, keluarlah dari gereja itu. Itu yang dilakukan secara khusus. Jadi jelas ya, jangan saudara membuat Tuhan seperti berutang kepada saudara. Jangan. Oke, ada yang tanya ini. Apakah jemaat yang memberi persepuluhan bisa dianggap salah atau berdosa karena terlibat dalam kesalahan diajarkan oleh pendeta? Motivasinya. Ya, gini loh saudara. Tuhan itu nggak butuh uang kita. Tolong perhatikan. Tuhan itu nggak butuh sama sekali persembahan kita. Nggak butuh. Catat itu baik-baik. Maka itu jangan bicara uang dengan Tuhan. Dan kalau kita bicara tentang Tuhan, jangan menyebut uang. Ingat loh Matius 6:24. Musuh utama Tuhan itu uang. Lagi sekali Matius 6:24. Musuh utama Tuhan itu uang. Jadi kalau kita membicarakan Tuhan dengan uang. Dan kita membicarakan uang dengan Tuhan. Saudara itu menyamakan Tuhan itu dengan musuhnya. Saya harap mengerti ini. Ya jangan membicarakan uang pada Tuhan. Gak butuh. Tuhan gak mau. Ya Matius 6:24. Dan jangan bicarakan uang disandingkan Tuhan. Gak bisa. Itu gak ada hubungannya sama sekali. Lagi sekali Matius 6:24. Ada TSI-nya enggak? Filipus? Oke, saya baca TSI-nya langsung ya. Matius 6:24. Perhatikanlah contoh ini. Tidak baik kalau seseorang mempunyai dua tuan, dua majikan. Ingat tuh, yang ngomong Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin dia melayani kedua-duanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Siapa dua majikan ini? Siapa dua tuan ini? Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus menjadi hamba uang. TSI yang ketiga. Ibaratnya begini. Kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada yang majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Tolong perhatikan. Maaf, saya harus ngomong tegas. Roh agamawi, roh farisi selalu bicara duit. Maka itu saudara, nah ini bagian terakhir soal farisi dan agamawi. Karena saya akan pindah ke bagian yang Tuhan suka. Ya, dengarkan ini. Sebetulnya kita nggak perlu bahas panjang-panjang tentang roh agamawi dan roh farisi. Saudara, karena 4 tahun terakhir ini di Indonesia sudah dibuat capek oleh rohaniawan-rohaniawan agama apa saja. Bahkan terakhir ini ada tokoh-tokoh agama yang harus urusan dengan hukum masuk penjara karena itu istilah itu bagus, menjual ayat dan menjual mayat. Aduh, itu dia. Jadi memakai ayat-ayat untuk kepentingan diri sendiri dan menipu pengikutnya. Aduh, kasihan. Betul, ini ada komen saya nggak kenal dari siapa. Kenapa gereja jarang sekali mengajarkan jemaat untuk memberi kepada para miskin dan terlantar, namun mengarahkan berkat jemaat ke gereja saja? Betul, itu roh agamawi. Ya. Jangan kita, kalau saudara dari gereja seperti itu cepat keluar. Seringkali pendeta-pendeta menyampaikan bahwa uang adalah hal yang paling kecil.
Gimana kita bisa berkorban lebih besar buat Tuhan? Tentang uang saja hitung-hitungan sama Tuhan. Lah itu pendeta akhirnya, itu roh agamawi dan roh farisi pendeta yang seperti itu. Lagi sekali ya, renungkan Matius 6:24. Tuhan tidak bisa disamakan dengan uang. Karena itu musuh. Ya, lagi sekali. Sudah, jangan ngomong uang dengan Tuhan dan jangan ngomong Tuhan dengan uang. Buang, pisahkan itu dengan jelas sekali. Lalu apa yang Tuhan minta? Nah, sekarang kita harus melihat ini. Tinggalkan roh agamawi dan tinggalkan roh farisi. Hiduplah di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan atas hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan? Ini kesukaan Tuhan lebih daripada apapun. Matius 5:48. Matius 5:48. Ya, perhatikan. Oke, ada yang komen dari Malang. Persepuluhan selalu dipakai sebagai patokan ketaatan. Oh sama, berarti dengan saya nggak tahu Brian siapa ini ya, yang bertanya di Instagram, ternyata dari Malang ada pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama. Persepuluhan selalu dipakai sebagai patokan ketaatan kita kepada Tuhan. Mau melayani di gereja saja patokan yang utama adalah rajin persepuluhan. Baru bisa masuk dalam pelayanan. Lah itu pendeta Farisi itu. Ya, jangan itu. Ada yang bertanya. Jika ada yang bertanya agar berkatnya tidak selalu dicuri. Bagaimana cara membersihkannya dari tuntutan hamba Tuhan? Mereka ajarkan agar dibawa ke gereja. Dan saya serahkan ke fakir miskin. Betul. Saudara, untuk bisa diberkati, nggak usah pakai Tuhan. Saya ulangi ya. Kalau ada yang ingin kaya, nggak usah pakai Tuhan. Saya berikan 4 hal supaya orang itu kaya tanpa Tuhan. Catat 4 hal ini. Yang ingin kaya tanpa Tuhan. Pokoknya saudara, saya ngomong lagi. Ini saya gemes lihat pertanyaannya masih duet terus. Mau sampai kapan ini? Ya, dengarkan baik-baik. Kalau saudara ingin kaya, nggak usah pakai Tuhan. Nggak usah doa puasa. Nggak usah hidup kudus. Hiduplah semau-maumu. Asal 4 hal ini yang saudara lakukan. 1. Dapat warisan. Tunggu dapat warisan. 2. Rajinlah. 3. Pelitlah. Yang keempat, cari tuyul. Dah paling gampang. Itu nggak usah Tuhan. Pasti kaya. Maka itu ini ada lagi. Syarat untuk menjadi diaken wajib memberi perpuluhan. Aduh, lebih kacau lagi. Udah ya? Stop. Jangan ngomong duit lagi. Sudah. Buang-buang waktu saja. Ya, Matius 5:48. Ayo kita lihat ayat ini. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi roh agamawi dan roh farisi harus kita tinggalkan. Dan mengejar yang Tuhan Yesus inginkan. AYT. Karena itu, kamu harus menjadi sempurna. Seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Ya. TL. Sebab itu hendaklah kamu ini sempurna. Sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. PIS. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. TSI. Hendaklah kamu mengasihi semua orang. Dengan demikian kamu akan menjadi sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wih, puji Tuhan. Ya, PMK. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. FIYH. Kalian harus sempurna. Sama seperti Bapa yang di surga juga sempurna. Nah, jadi saudara, mulai hari ini target kita adalah sama seperti Bapa yang di surga. Jadi standarnya, ukurannya, Tuhan tolong kami. Untuk menghancurkan roh agamawi. Untuk menghancurkan roh farisi. Ya. Ukurannya, standarnya bukan rajin perpuluhan.
Tapi targetnya, standarnya supaya saudara dan saya itu mengikuti pola pikir, pola hidup Bapa di surga. Wih, luar biasa itu. Oh, ada yang komen. Kalau cari uang pakai tuyul kayak rentenir, masihnya sedikit bunga berlipat-lipat. Iya. Maka itu hati-hati, saudara. Hati-hati. Supaya kita tidak terjerat. Nah, jadi perlombaan kita. Tolong perhatikan. Perlombaan kita di akhir zaman. Bukan perlombaan suka menghakimi orang. Bukan perlombaan suka cari salahnya orang. Bukan perlombaan membicarakan orang. Bukan perlombaan saling kaya satu dengan yang lain. Bukan perlombaan untuk adu hebatnya, rajin doa puasa. Jangan. Tapi harus berlomba-lomba menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Jadi mulai hari ini supaya kita tidak kena roh agamawi, supaya kita tidak kena roh Farisi, ayo kita berlomba-lomba dari hari ke hari. Aku sudah makin seperti Yesus belum? Aku sudah makin seperti Yesus belum? Begitu. Ini yang luar biasa. Ayo. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kita. Karena Tuhan nyata, Bapa nyata, kasihnya nyata lewat hidup kita. Ini luar biasa, saudara. Ya, jadi mulai hari ini, ya, supaya Tuhan makin nyata kalau kita berlomba-lomba mencapai standar Matius 5:48. Jelas ya? Lanjut. Karena ini kesukaan Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ayo kita berlomba-lomba ke sini. Bukan ke perpuluhan, bukan tambah persembahan, tidak. Bukan tambah doa puasa. Maaf, yang masih suka saling tanya. Kamu doa sehari berapa jam? Aduh, aku cuma 2 jam. Awas. Kenapa kamu gak bisa 5 jam kayak aku? Nah, itu roh Farisi, roh agamawi. Kamu dalam sebulan puasa berapa hari? Aduh, aku paling bisa cuma 2 hari. Gak bisa tambah. Puasa sebulan paling tidak 7 hari. Nah, itu roh agamawi. Ya. Jadi Brian yang ditanyakan apa? Ya. Oh, ini ada yang tanya di Instagram. Bagaimana tentang 2 Timotius 3 ayat 2? Tentang keadaan manusia akhir zaman yang tidak memperdulikan agama. Nah, ini terjemahannya salah. Tuhan tidak bicara tentang agama. Jadi terjemahan yang betul ya, Brian, coba baca terjemahan yang lain. Yang betul adalah keadaan manusia akhir zaman tidak memperdulikan kekudusan. Tidak memperdulikan hidup bertobat. Yang diperdulikan adalah tentang seks, kenikmatan hidup, soal materi, hedonisme, kaya. Nah itu artinya, jadi kata agama dihapuskan. Ya, kata itu salah. Hidup akhir zaman, manusia akhir zaman tidak takut akan Tuhan. Hidup rajin berbuat dosa. Oke, saya baca terjemahan baru. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Nggak diragukan sejak kita bertobat. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Garis bawahi, kita akan menjadi sama seperti dia. Ini yang dicari Tuhan. Bukan sibuk dengan persembahan, perpuluhan, ibadah, ritual, puasa, doa pagi, tidak. AYT. Saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi seperti apa keadaan kita nanti belumlah nampak. Namun kita tahu bahwa ketika Yesus datang, kita akan menjadi seperti dia. Karena kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. BS. Saudara-saudara yang tercinta, kita sekarang adalah anak-anak Tuhan. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Namun kita tahu bahwa kalau Kristus datang, kita akan menjadi seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. TSI. Saudara-saudari yang saya kasih.
Sekarang kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan karena pertobatan kita, pengakuan dosa. Tetapi keadaan kita nanti belum jelas. Akan tetapi kita tahu bahwa waktu Kristus datang kembali, kita akan menjadi sama seperti Dia. Karena kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Saudara, untuk tidak sibuk dengan roh agamawi, sibuk dengan doa pagi, doa puasa, doa malam, nggak sibuk dengan pelayanan ini, pelayanan itu, tidak sibuk dengan urusan persembahan perpuluhan. Jadi tolong ya rekan-rekan pendeta, jangan membuat jemaat tertekan dan terbeban hidupnya pakai syarat. Yang rajin memberi perpuluhan baru boleh pelayanan. Yang rajin memberi persembahan baru boleh ini. Yang rajin doa pagi baru boleh ikut ini. Stop. Hari ini mari semua kita kembali kepada Matius 5:48 dan 1 Yohanes 3 ayat 2. Ayo kita berlomba-lomba makin menjadi sama seperti Yesus. Ayo kita berlomba-lomba makin sempurna seperti Bapa di surga. Itu lebih penting daripada tuntutan hal-hal agamawi, hal-hal sepele, doa pagi, doa puasa, doa malam, memberi persembahan. Sudah, stop semuanya itu. Ayo tiap hari, terima kasih. Dari Belanda kata, amin, betul. Ayo kita berlomba-lomba. Bukan sibuk doa jam berapa, doa berapa jam. Bukan sibuk doa puasa berapa hari sebulan. Bukan sibuk kenapa kamu nggak melayani. Bukan. Mana kenapa kamu nggak memberi persembahan. Bukan. Ayo kita sibuk dengan sudah berapa persen aku menjadi sempurna seperti Bapa. Sudah berapa persen aku makin menjadi sama seperti Yesus. Dalam segala hal. Tuhan tolong kami untuk bisa menjadi seperti itu. Kasihan Tuhan. Kalau kita salah arah dalam hidup kita. Kasihan Tuhan. Dalam segala hal. Tuhan ingin saudara dan saya makin hari, makin hari, makin hari, makin menjadi serupa seperti Yesus. Makin hari, makin hari, makin hari kita makin sempurna seperti Bapa di surga. Itu yang Tuhan inginkan atas kita. Ayat terakhir. Supaya kita tidak kemana-mana fokusnya. Ibrani 12 ayat 2. Jadi stop untuk berfokus kepada agamawi, tata cara, ritual, ibadah, doa, dan persembahan uang semuanya. Stop. Ayo kita lihat fokusnya ke siapa. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ayat biarlah mata kita tertuju pada Yesus, Sang Pencipta dan Penyempurna iman kita. TL. Serta memandang kepada Yesus. PS, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. TSI, dalam pertandingan ini biarlah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus. Dari Bandung ada komen. Mencoba memahaminya ketika kita sibuk dengan ritual yang nampaknya rohani, namun telah hilang esensi, hilang passion untuk mengejar keperubahan dan keserupaan pada Kristus. Betul. Doa pagi rajin, namun telah berubah menjadi kebiasaan. Tidak lagi memiliki kerinduan atau gelora yang semangat itu yang menjadi roh agamawi. Betul sekali. Ya, sebentar tadi terjemahan FIH. Sahabat-sahabat yang saya kasih, sekarang ini kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana keadaan kita nanti. Tetapi kita tahu bahwa apabila ia datang, kita akan menjadi sama, menjadi seperti dia. Karena kita telah melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi saudara, yang dicari oleh Tuhan, lagi sekali, bukan ritual.
doa pagi, doa malam, doa siang, doa puasa, rajin ibadah, ayo pelayanan, ayo jangan lupa persembahan sepuluhan buah sulung semuanya. Bukan. Yang Tuhan cari kesempurnaan kita seperti Bapa di surga. Itu yang Tuhan cari. Sebentar. Jadi lagi sekali, roh agamawi harus kita hancurkan. Tapi keserupaan, kesamaan dengan Tuhan Yesus itu yang lebih penting. Ya, kesempurnaan kita seperti Bapa di surga itu lebih penting. Jadi fokus kita bukan pada perpuluhan uang semuanya. Fokus kita kepada Yesus. Mata kita tidak boleh kemana-mana. Harus fokus Yesus, Yesus, Yesus saja. Tidak boleh yang lain. Masih ingat? Jangan Yesus plus. Yesus plus kencorotan minyak, anggur perjamuan. Yesus plus banner. Yesus plus ini. Minyak urapan. Tidak ada. Yesus itu Yesus. Jangan ditambah-tambah yang lain. Jangan. Biar itu saja. Terima kasih Tuhan. Jadi kita kejar seperti Tuhan Yesus sendiri. Maka roh agamawi dan roh Farisi nggak akan ada di hidup kita. Jelas ya? Oke.